Salam jumpa kembali bagi kita dalam pertemuan mata kuliah penulisan karya ilmiah. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menulis makalah, sehingga nanti itu akan menolong kalian dalam mengerjakan makalah seminar kalian selama proses studi di STT Abdi Sabda Medan. Selamat siang bagi kita semua. Siang, Pak. Baik, kita akan segera memulai perkuliahan kita. Saya mohon supaya kita tetap dalam proses perkuliahan yang sesuai standar kita ya. Artinya kalau kita kuliah harus pakai pakaian resmi. Tidak diperkenankan pakaian yang memakai kaos oblong atau pakaian rumah atau pakaian tidur ya. Tapi kita berkuliah itu pakaian resmi, sama seperti kuliah di kampus. Oke, karenanya mohonlah dibuka dulu kameranya semuanya supaya kita bisa melihat apakah kita semua sudah pakaian resmi atau tidak ini. Silakan Sania, Nirwana, Lince, Trivin, Susan, supaya membuka kamera dengan baik. Ini karena perkuliahan kita sesuai dengan standar ya, standar operasional prosedur. Bahwa setiap perkuliahan itu harus pakaian resmi. Kita bukan kuliah ecek-ecek ya, ini kuliah resmi. Cuma kita dalam bentuk virtual. Sama seperti kalau kita kuliah di kampus, kita harus pakaian resmi. Tidak boleh pakai kaos oblong atau pakai sandal jepit datang ke kampus. Oke. Kita masih kurang ya, ini masih 9 orang kita ini. Seharusnya kita harus ada 11 orang di ruangan ini. Kita masih ada 9 orang, berarti ada 2 orang lagi yang belum bergabung. Kita yang hadir saat ini masih ada 9 orang, yaitu Marda, Rima, Susan, Deminta, Erwin, Nirwana, Sania, Trivin. Jadi masih ada yang belum hadir saat ini. Si Lince ya, Lince, kemudian ya Lince ya, hanya Lince yang, tapi kita di grup WA ada kita 11 orang. Abang kelas 1, Pak. Bang Abdi Pranata. Siapa? Abdi. Bang Abdi Pranata. Abdi Pranata. Oke. Berarti Abdi sama Lince yang belum hadir ya? Iya, 2 orang lagi, Abdi dan Lince. Oke, kita sambil menunggu. Silakan komite memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Iya Pak, terima kasih Pak. Kami minta teman kami Marda untuk membawa doa kita. Baiklah, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang berada dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami memulai perkuliahan kami, berkatlah perkuliahan kami ini agar berjalan dengan baik.
Tuhan, berkati seluruh aktivitas kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan, rezeki yang berlimpah. Hanya inilah doa kami yang sempurna, sempurnakanlah dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, sambil menunggu teman-teman kita, saya hanya menyampaikan bahwa ujian tengah semester kita telah berjalan dengan baik ya. Cuma ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu di ujian itu dulu sudah saya sampaikan bahwa cara membuat file kita adalah stambuk, nomor absen, UTS, nama mahasiswa. Contohnya sudah saya buat ini. 2021-09 UTS karya ilmiah Sihombing. Nama dia sih karya ilmiah Sihombing. Jadi ada yang membuat namanya karya ilmiah baru namanya. Itu entah kenapa jadi salah salah persepsi ya. Sederhana sebenarnya, tapi tidak lolos. Semua tidak lolos. Banyak yang tidak sesuai dengan arahan dia. Misalnya kalau kalian lihat contoh ini ada yang membuat Sania UTS, ada yang membuat 2021-09 UTS karya ilmiah Trivin. Karena sebenarnya ya karya ilmiah itu nama orang, nama kita gitu. Nah saya buat namanya karya ilmiah Sihombing, itu nama kalian gitu ya. Tapi akhirnya dibuat karya ilmiah Trivin Lea gitu ya. Ada yang membuat, oh ini sudah pas. Ada yang membuat ini Nirwana, ini juga karya ilmiah Lince gitu kan. Ada yang membuat UTS karya ilmiah. Ya, berbeda-beda. Ada yang membuat UTS karya ilmiah Dewinta gitu. Jadi akhirnya saya harus capek lagi memperbaikinya semua. Nah, jadi membuat seperti ini kan jadi repot. Ini harus seperti ini semua. Nah, jadi ada yang membuat dia hanya di dalamnya dia tulis. Misalnya seperti yang ini. Di dalam jawaban itu dia buat seperti ini. Padahal ini maksudnya bukan seperti itu. Ini bukan di sini nama filenya ditulis. Nama filenya ya di sini, dia apa ini bukan di sini. Ya, ini bukan nama file namanya. Ya, jadi nama file itu ya di sininya ini seperti ini, gitu. Jadi ini karena masih pertama kali mungkin ya bukan pertama kali ya, masih tengah semester maklumlah dimaklumi. Tapi nanti kalau sudah ujian ujian semester yang nggak bisa permakluman lagi. Nah, karena di apanya sudah jelas saya buat, contohnya sudah jelas. Bagaimana cara membuat filenya. Itu kan sudah jelas di apanya, di soalnya itu. Nah, ini kan. Nah, 2021-09 UTS baru nama kita. Siapa nama kita? Gitu. Oke lah, itu kita maklumi lah karena baru pertama ya. Oke, kita sudah lewat 12 menit, berarti yang tidak hadir sekarang adalah Abdi. Mungkin dia kelelahan ya, atau ketiduran ya. Oke. Pengumuman ini, saya sampaikan pengumuman hari Sabtu, kita ada wisuda ya, wisuda STT yang ke-39. Nah, kalaupun nanti kalian punya hubungan dengan kakak tingkat, abang tingkat yang wisuda,
jangan datang ke kampus. Karena di kampus nanti tidak diizinkan setiap orang masuk demi protokol kesehatan. Setiap orang yang datang nanti harus di swab atau bawa surat vaksin 1, vaksin 2, atau surat antigen atau PCR. Kalau tidak ada, itu tidak bisa. Dan yang diizinkan masuk pun hanya orang tua yang diwisuda. Jadi bapak ibunya yang ikut sama dia yang wisuda. Jadi ada 3 orang saja. Nah kalau mau selebrasi nanti di rumah saja, tidak usah datang ke kampus ya, karena nanti membuat crowded dan banyak nanti bertemu sehingga kita menghindari COVID-19. Karena COVID-19 hari ini sudah bermutasi menjadi COVID-19 MU dari Inggris. Ini agak seram karena dia tidak ada tanda-tanda. Tiba-tiba nanti dia langsung kolap, lalu diperiksa paru-parunya, dia sudah putih, lalu bisa ampal. Nah, jadi harus dihindari datang. Nah, biarlah kegembiraan kita tidak harus ditunjukkan dalam euforia kelulusan saudara kita, abang, kakak, atau adik kita ya, atau tulang, atau bulang, atau apalah istilahnya, kekerabatan kita. Boleh kita rayakan, tapi jangan di kampus. Itu ya, jadi untuk pengumuman supaya nanti kalian datang, aku kan keluarganya, kenapa nggak bisa? Ya, jadi bukan nggak bisa, karena kita membatasi orang datang ke kampus. Oke, hari ini kita akan belajar soal bagaimana membuat makalah. Karena ini akan bagian yang tak terpisahkan dari kalian nanti selama studi di STT. Nah, jadi ini akan berguna sekali bagi kalian untuk meneruskan proses studi di STT. Karena setiap dosen nanti per mata kuliah akan menyuruh kalian membuat paper, makalah. Jadi tolong diikuti nanti semua aturan menulis karya ilmiah atau makalah ini. Karena ini akan menolong baik dosen, baik mahasiswa untuk mengerjakan makalahnya. Nah, cara penulisan makalah, tugas kuliah ini sebenarnya sudah berlaku umum ya. Karena di setiap kampus akan memberlakukan peraturan yang sama. Nah, apakah itu makalah? Tentu akan kita definisikan dulu supaya kita nanti tahu apa itu makalah yang saya kerjakan. Nah, menurut Purwadarminta, makalah adalah uraian tertulis yang dikemukakan, ya. Jadi dia adalah makalah yang tertulis atau uraian tertulis. Lalu dikemukakan menurut pembahasan yang lebih lanjut. Jadi ada tahapan-tahapan yang dipenuhi dalam rangka menulis makalah. Bisa juga disebut sebagai sebuah karya tulis. Yang di dalam karya tulis itu terdapat buah pemikiran dari seorang penulis yang belum pernah dipublikasi. Dan kemudian dia bersifat ilmiah. Nah, itulah makalah menurut Purwadarminta. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, makalah itu adalah diartikan dalam 2 hal. Yang pertama didefinisikan sebagai tulisan resmi, ya, tulisan resmi tentang
suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum di suatu persidangan atau yang disusun untuk diterbitkan. Jadi itu makalah. Jadi bisa disampaikan di depan persidangan atau disusun untuk dicetak, diterbitkan. Itu makalah. Yang kedua menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa. Sebagai laporan pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Jadi makalah itu sebagai paper ya, mahasiswa yang melakukan studi lapangan, dia membuat laporan kepada dosen. Nah itulah makalah menurut Kamus. Nah apa ciri-ciri dari makalah itu? Yang pertama, sebuah hasil dari laporan pelaksanaan suatu kegiatan di lapangan mengenai masalah yang muncul. Itu cirinya. Jadi makalah itu merupakan sebuah hasil laporan atas pelaksanaan suatu kegiatan di lapangan. Jadi kalau misalnya nanti disuruh kalian praktek lapangan, PKL ya, nanti kan disuruh kalian ke sekolah-sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, mengajar. Berarti kan praktik lapangan itu. Lalu kalian akan membuat laporan dari lapangan itu. Nah, kalian akan membuat makalah. Ciri yang kedua ialah mendemonstrasikan pemahaman tentang teori. Jadi ada teori yang kalian tahu, yang kalian pelajari, lalu didemonstrasikan. Atau kemampuan untuk menerapkan prosedur terkait masalah. Jadi ada prosedur-prosedur yang hendak kita sampaikan. Nah itu juga bagian dari makalah. Ciri yang ketiga dapat menunjukkan kemampuan untuk memahami teori atau sumber yang digunakan dalam menyusun sebuah makalah. Jadi ada usaha kita, kemampuan kita untuk memahami teori atau sumber. Dan itu kita gunakan dalam rangka menyusun makalah. Lalu yang keempat, mendemonstrasikan kemampuan yang dimiliki ketika tersusun atau menyusun berbagai sumber informasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada teori-teori yang kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan kita menggunakannya sesuai dengan tatanan karya ilmiah. Nah itulah makalah. Jadi makalah itu benar-benar memiliki ciri-ciri ilmiah yang dalam penyelesaian masalah dari setiap penelitian kita lakukan sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Nah itulah keempat ciri dari sebuah makalah. Jadi, kalau ada kalian lihat nanti seperti laporan lapangan, oh ini makalah ini, atau dia menunjukkan tulisan untuk mendemonstrasikan sebuah teori, baik di halayak ramai, oh ini berarti makalah. Atau dia ingin menyampaikan kemampuannya menggunakan banyak teori dalam sebuah makalah, berarti itu sudah jelas makalah. Lalu apa fungsi makalah? Tentu ada fungsinya, manfaatnya dan fungsinya ada. Fungsinya untuk melatih kita ya, agar mampu menyusun karya ilmiah. Jadi untuk melatih kita agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Itu fungsinya. Jadi kalau kalian nanti buat makalah tentang pendidikan agama Kristen atau di berbagai mata kuliah yang kalian ikuti, itu supaya kalian nanti dalam rangka menyusun skripsi sudah terlatih, terbiasa untuk melakukan penulisan karya ilmiah secara benar dan cermat. Lalu memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun konsep praktis. Jadi makalah itu hendak memberikan sebuah solusi terhadap masalah yang kita hadapi secara akademis. Lalu makalah kita itu akan memberikan
sebuah solusi pemikiran baru berupa pemikiran yang bersifat teoretik atau praktis. Itu fungsinya. Yang ketiga ya memperluas wawasan keilmuan. Jadi semakin ada tulisan kita, maka orang akan baca, berarti kita sedang menyebar, memperluas wawasan keilmuan kita. Lalu yang ketiga, memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Jadi dalam dunia pendidikan kan selalu ada perkembangan-perkembangan, penemuan-penemuan baru. Jadi dengan adanya makalah, paper kita itu, maka bisa memberi perkembangan terhadap keilmuan. Bahwa ilmu yang kita temukan itu atau kita bahas itu semakin mengembangkan ilmu-ilmu yang ada sebelumnya. Bahkan mampu untuk memecahkan masalah yang selama ini belum terpecahkan. Itu fungsi makalah. Lalu jenis-jenis makalah itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu deduktif. Jadi makalah yang bersifat deduktif adalah makalah yang berdasarkan kajian teori yang relevan. Jadi kalau ada teori yang kita gunakan dan relevan bagi kalangan pendidikan, maka itulah bersifat deduktif. Jadi dia mengajar, deduksi, mengajar orang yang membaca atau memberikan pemahaman-pemahaman terbaru, teranyar bagi pembaca. Itu deduktif. Jadi dia menggunakan teori-teori untuk memberikan pengajaran yang relevan bagi konteks yang kita hadapi. Itu makalah deduktif. Jadi kalau deduktif dia berarti makalah kita benar-benar memberikan sebuah pengajaran kepada para pembaca. Yang kedua, makalah itu bersifat induktif. Induktif itu kan berarti masuk. Berarti makalah yang ditulis berdasarkan data empiris. Jadi data empiris itu fakta di lapangan. Kita menemukan fakta. Beginilah pendidikan agama Kristen. Beginilah pendidikan di sekolah A, di sekolah B. Beginilah pendidikan kepada anak-anak usia dini, usia ini. Itu data empiris yang kita sampaikan. Jadi makanya makalah induktif itu adalah makalah yang ditulis berdasarkan data empiris yang bersifat objektif, bukan subjektif. Dalam hal apa saja yang diperoleh di lapangan, tetapi masih relevan dengan pembahasan. Jadi makalah kita itu bersifat induktif karena yang kita tulis adalah fakta-fakta di lapangan. Adalah sebuah informasi-informasi yang hendak kita olah untuk menambah informasi baru. Atau untuk menyelesaikan masalah data empiris yang kita temukan itu. Itu induktif. Lalu yang ketiga ialah campuran. Menggunakan deduktif sekaligus menggunakan induktif. Jadi makalah campuran ini adalah makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan kajian teori dan data empiris. Dan kemudian campuran ini bisa dibilang adalah makalah kombinasi antara makalah deduktif dan induktif. Nah, inilah 3 jenis makalah. Jadi terserah nanti apakah makalah itu deduktif, berarti dia hanya berdasarkan teori-teori, tidak ada fakta di lapangan, data empiris, itu namanya deduktif, atau berdasarkan induktif yang berdasarkan data empiris, fakta. Jadi tidak perlu teori di situ, tapi faktanya begini, ya udah berarti begini. Nah, sekarang kita akan belajar struktur dari makalah itu sendiri. Bagaimana struktur makalah? Nah, karena kita sudah memahami apa itu makalah, jenisnya, fungsinya, maka kita akan mulai melangkah bagaimana cara membuat makalah itu. Nah, proses membuat makalah itu gampang-gampang susah sebenarnya.
Tapi kalau kita tidak serius mengerjakannya, bisa dia tidak selesai. Nah, seperti yang disampaikan di sini, kalau kita hendak melihat struktur dari sebuah makalah, sebelumnya kita harus tahu bagaimana cara membuat makalah. Nah, yang pertama apa saja struktur makalah itu? Struktur yang pertama ialah cover. Jadi cover itu ya sampul ya. Nah, sering memang mahasiswa memberikan ya, papernya kepada dosennya. Kayak telanjang, tidak punya cover. Jadi kalau makalah tanpa cover, itu berarti kan orang telanjang itu. Jadi cover itu kan seperti ini. Dia ada halaman sampul, kan, halaman depan gitu. Ada daftar isi pengantar. Sekarang makalah mahasiswa datang ke kami itu ke mahasiswa kedosen itu tidak ada ini. Langsung cap, itu kayak menyodorkan orang yang tak berbaju, tak berbusana. Ini tidak sopan. Jadi setiap makalah itu harus punya cover. Nah, aturan membuat cover itu ada. Misalnya seperti ini, makalah. Judulnya, di bawahnya judulnya kan. Konsep pendidikan agama Kristen di Sekolah Dasar Negeri 1 Medan. Baru di bawahnya lagi, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah dan statistika, dosen pengampu Ramli. Contoh, ini contoh. Lalu disusun oleh Noel Harahap, Stambuk 2021, nomor absennya 12, nomor di kampusnya 000 sekian. Katakanlah di sini 00001, contoh. Baru ini nama jurusan, baru nama institusi, baru tahun berapa? Tahun berapa kita menulis dari tugas makalah itu. Kalau kita menulis tahun 2021, ketiklah 2021. Ini baju, ini bajunya, masih cover. Jadi yang kita lakukan, yang pertama strukturnya ialah harus ada cover. Nah, kemudian setelah ada cover, berarti ada kata pengantar. Nah, kata pengantar ini merupakan satu bagian yang harus ada dalam makalah. Jadi pengantar itu sebagai pengantar agar pembaca memiliki pandangan umum terhadap makalah yang kita buat. Jadi kalau misalnya tadi makalahnya, contoh ini, konsep pendidikan agama Kristen di Sekolah Dasar Negeri 1 Medan, berarti buatlah pengantar sebelum masuk ke isi. Nah, itu kata pengantar. Sehingga nanti pembaca mengetahui makalah ini dalam rangka apa ditulis. Kan di makalah itu tuh yang di pengantar itu nanti makalah itu kita tahu untuk apa ditulis. Biasanya di kata pengantar itu penulis itu sudah menyampaikan informasi secara runut dan jelas, sehingga pembaca itu tidak perlu lagi melihat bibliografi di belakang. Tetapi dengan membaca kata pengantar itu, orang sudah tahu, oh berarti ini maksudnya ini, maksudnya ini, maksudnya ini. Itu kata pengantar. Kemudian setelah kata pengantar ialah isi. Daftar isi ini untuk melihat secara keseluruhan apa yang dibahas bab demi bab. Jadi ada seseorang itu tidak suka dengan bab 2 atau suka dia hanya bab 4. Atau dia suka bab 4 tapi tidak mau membaca bab 1. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bagus. Nah, jadi daftar isi ini
menolong kita untuk melihat apa isi dari buku itu. Dia suka misalnya bab 3, maka dia langsung ke bab 3. Dia suka bab 4, dia langsung ke bab 4. Tetapi itu dilihat dari daftar isi. Nah, ini menolong supaya kita bisa menemukan informasi tertentu yang lebih rinci. Maka dibantulah melalui daftar isi. Nah, itu daftar isi. Misalnya seperti ini ya daftar isinya. Judul, kata pengantar, daftar isi, bagi bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, baru kepustakaan. Ini contoh. Nanti tergantung apa yang kita bahas. Judul apa namanya daftar isinya. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat daftar isi yang otomatis dari internet ya. Sehingga tidak perlu lagi mengetik satu persatu, membuat titik-titiknya gini, membuat daftar isinya, nggak perlu. Kita nanti akan masuk kepada latihan membuat daftar isi secara otomatis. Baru setelah itu tentu adalah daftar pustaka. Nah, kalau sudah ada daftar isi, tentu di bawahnya adalah daftar pustaka. Nah, inilah yang akan kita lihat di bagian yang ketiga. Lalu bagian yang keempat yang akan kita lihat nanti dalam sebuah struktur makalah ialah pendahuluan. Jadi tadi sudah ada cover, lalu sudah ada kata pengantar, sudah ada daftar isi, berarti sekarang kita masuk isi. Isinya itu apa? Ya, yang pertama itu pendahuluan. Kan ini kan judul, kata pengantar, isi, lalu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini juga ada beberapa hal yang harus kita lihat. Apa itu? Dalam pendahuluan itu untuk makalah ya, untuk makalah, bukan untuk skripsi. Untuk makalah itu minimal harus ada 3 subbab dalam latar belakang. Apa itu? Di bab pendahuluan ini, apa yang 3 hal yang tidak boleh dilupakan oleh setiap penulis? Yang pertama harus ada latar belakang masalah. Latar belakang sesuatu yang hendak kita tulis itu. Jika kalau tidak ada yang melatar belakangi dari tulisan kita itu, maka sulit kita akan menemukan masalah. Penelitian. Apa sebenarnya masalah? Penelitian. Antara das Sollen dan das Sehen. Yang seharusnya dan fakta di lapangan. Lalu bagaimana mempertemukan jurang antara yang seharusnya dengan yang fakta di lapangan ini. Sehingga tidak terlampau jauh jurangnya, tapi dia semakin dekat. Itu latar belakang. Makanya nanti latar belakang itu akan ada banyak pertanyaan yang harus dijawab. Misalnya apa alasan saya untuk menulis makalah ini? Mengapa saya menulis ini? Kan berarti ada latar belakang yang harus dijawab. Lalu mengapa kita membahas topik tersebut? Tentu ada masalah tadi. Kalau tidak ada masalah, nggak bisa disebut makalah. Makalah itu, atau skripsi itu, atau tesis, disertasi itu ada karena ada sebuah masalah. Tapi kalau tidak ada sebuah masalah yang dibahas di latar belakang, berarti sebenarnya tulisan itu tidak layak untuk disebut penulisan karya ilmiah. Nah, masalah itu harus kita berpikir jernih melihat apa sebenarnya pertanyaan penelitian kita. Karena pertanyaan penelitian kita itulah, maka kita akan bisa mengerjakan isi dari makalah kita. Itu, jadi mengapa kita membahas topik itu? Atau apa alasan kita menggunakan, memakai atau membahas topik itu? Lalu untuk apa kita melakukan penelitian tersebut? Apakah hanya untuk iseng saja atau ingin membuat karya yang benar-benar menolong pembaca keluar dari masalahnya? Atau dia melakukan penelitian itu hanyalah ajang prestise supaya dia dihargai, dihormati. Lalu supaya bisa dia melangkah kepada yang lebih
tinggi jabatannya misalnya. Itu tujuan penelitiannya, maka itu nanti hancur, berantakan. Tapi tujuannya adalah dalam rangka mengembangkan wawasan pengalaman kita. Lalu apa yang membuat kita ingin menyelesaikan masalah tersebut? Tadi kita misalnya dengan peneliti kita ada masalah yang hendak kita teliti, maka apa yang harus kita selesaikan dengan masalah tersebut? Inilah bagian pendahuluan. Jadi 3 hal itu harus ada dalam pendahuluan, yaitu mengapa kita menulis itu. Nah, kemudian untuk apa kita melakukan hal itu atau kegiatan penelitian itu. Lalu untuk apa yang membuat kita ingin menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini contoh dari latar belakang yang seharusnya ada di setiap latar belakang. Kalau sudah ada ini, sudah lengkap ini, baik melalui data empiris atau melalui literatur, maka nanti kita bisa masuk ke tahapan yang berikutnya, yaitu soal latar belakang masalah. Jadi setiap karya ilmiah atau makalah itu punya latar belakang masalah yang harus kita tampilkan, kita sodorkan kepada pembaca. Ini contoh, ada contoh latar belakang masalah. Dan ingat, latar belakang masalah itu tidak perlu panjang-panjang, tetapi dia lebih ringkas, padat, tepat, tidak bertele-tele. Nah, contoh latar belakang masalah ini, ya, nanti kalian bisa baca lebih dalam lagi di rumah. Setiap individu pasti memiliki manajemen dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Kemudian dengan adanya manajemen, maka diharapkan semua aktivitas dapat dilakukan dengan sistematis atau berurutan, maksimal sehingga mendapatkan hasil yang baik. Sebuah organisasi ataupun perusahaan tentunya membutuhkan adanya manajemen untuk mengatur kinerja dari anggota agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan mendapat hasil kerja yang baik. Salah satu manajemen yang paling penting adalah manajemen keuangan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, ini contoh latar belakang masalah. Lalu kalau kita lihat bahwa manajemen itu sangat penting, tetapi ternyata ada gereja misalnya, ada misalnya pendidikan agama Kristen misalnya tidak di manajemen dengan baik, maka timbullah pertanyaan ini. Mengapa tidak terjadi manajemen yang baik di sekolah A tentang pendidikan agama? Mengapa? Atau apakah faktor yang membuat mereka tidak mampu menjalankan manajemen yang baik di kampus, di sekolah ini? Atau kita bertindak lain lagi. Mengapa? Faktor apa? Usaha apa? Jadi itu yang mau kita kembangkan dalam pertanyaannya. Nah, kalau sudah latar belakang masalah jelas nanti sama kita, maka kita masuk pada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu sebenarnya ialah pertanyaan penelitian. Jadi banyak orang memang sebenarnya tidak tahu apa itu rumusan masalah. Rumusan masalah itu ialah pertanyaan penelitian. Ada pertanyaan utama, itu major, dan ada 2 pertanyaan turunan supaya tercapai pertanyaan yang pertama. Itulah sebenarnya rumusan masalah. Di rumusan masalah itu tidak panjang-panjang, dia merupakan pertanyaan-pertanyaan. Satu pertanyaan utama itu nanti harus dijawab itu di makalah itu. Kalau di makalah ilmiah seperti ini, berarti dia harus dijawab di bab 3. Karena bab 4 nanti sudah kesimpulan. Tapi kalau di skripsi, pertanyaan itu akan dijawab itu di bab 4. Karena bab 5 sudah kesimpulan. Dan setelah itu baru kita akan melihat rumusan masalah itu terjawab atau tidak di bab 3, bab 4,
baru di kesimpulan. Nah itu, contoh ini rumusan masalah. Tadi kalau ini misalnya latar belakang masalahnya, manajemennya di perusahaan itu bagus atau tidak, kalau bagus perlu ditingkatkan, kalau tidak perlu diteliti lagi. Maka pertanyaan penelitiannya apa pengertian dan fungsi manajemen keuangan? Dari mana sumber dana perusahaan? Bagaimana sejarah perkembangan manajemen keuangan? Apa peran manajer keuangan? Siapa pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan? Tapi ini terlalu banyak. Nanti kalau banyak, itu kita harus banyak menjawab di bab 2, bab 3, bab 4. Kalau saya sarankan kepada mahasiswa itu cukup 3 saja. Supaya jangan terlalu banyak dia menjawab pertanyaan. Karena apa yang kita tulis di rumusan masalah harus kita jawab di semua skripsi kita nanti atau di semua bahasan kita. Harus kita jawab. Kalau tidak kita jawab, nanti berarti kita dianggap tidak melakukan tugas ilmiah. Nah, kalau rumusan masalah sudah kita buat, udah jelas ada pertanyaan pokok penelitiannya, ada 2 pertanyaan turunan yang mendukung pertanyaan pokok ini, maka mulailah kita menyusun tujuan. Apa tujuan daripada makalah kita itu? Jadi tujuan itu biasanya pertama untuk mengetahui. Kalau misalnya pertanyaannya dari mana sumber dana perusahaan, maka tujuan dari penulisan kita ini di sini nanti tujuannya ialah untuk mengetahui dari mana sumber perusahaan, sumber dana perusahaan. Jadi terkadang mahasiswa tujuannya itu tidak sinkron dengan dengan rumusan masalah ini. Jadi semua tujuan itu harus sinkron dengan rumusan masalah. Nah, kalau misalnya apa peran manajer keuangan? Nah, tujuan di sini nanti untuk mengetahui peran manajer keuangan. Jadi kalau 5 dia misalnya rumusan masalah, maka di bawah itu pun harus 5 rumusan masalahnya. Apa namanya? Tujuan penelitiannya. Kalau 5 di sini, berarti harus kita buat 5 tujuan penelitiannya. Nah itu tujuan. Contoh ini tujuan. Mendeskripsi pengertian dan fungsi manajemen keuangan. Mendeskripsi sumber dana perusahaan. Mendeskripsi sejarah. Berarti kan dia mendeskripsi. Arti untuk mengetahui. Sama itu bilang. Untuk mengetahui sumber dana perusahaan. Untuk mengetahui pengertian dan fungsi manajemen. Nah, untuk mengetahui atau mendeskripsi peran sumber manajemen keuangan. Jadi kita harus sesuaikan dengan rumusan masalah ini. Tujuan dan rumusan masalah harus sinkron. Nah, demikian juga nanti dengan manfaat. Kalau ada manfaat ya. Tapi kalau untuk makalah memang sampai tujuan saja. Tapi kalau skripsi nanti juga ada manfaat. Manfaat itu pun harus sama dengan ini. Jadi apa yang kita bahas di sini, manfaatnya juga dibuat sesuai dengan yang ini. Nah, di makalah hanya sampai tujuan masalah, setelah itu baru pembahasan isi. Jadi dari awal tadi, bahwa dalam makalah itu harus ada pendahuluan. Pendahuluan itu berisi latar belakang, kemudian rumusan masalah, dan tujuan masalah. Tujuan penelitian. Nah, itu 3 hal yang harus kita ketahui. Lalu kemudian setelah menyelesaikan pendahuluan, baru kita masuk pada isi. Nah, isi ini harus jelas-jelas menguraikan atau menjawab rumusan masalah ini. Dan tujuan masalah ini. Sehingga apapun yang kita tulis di isi ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian ini. Ini pertanyaan penelitiannya.
Lalu itu harus terjawab di isi. Di isi ini harus kita jawab. Di pembahasan atau isi merupakan bagian paling penting dari sebuah makalah. Jadi paling penting ya. Bagian isi merupakan uraian pokok dari permasalahan yang kita bahas. Nah, itu saya katakan tadi ada persoalan akademis yang hendak kita bahas di makalah itu, lalu kita bawa itu menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian itu. Tentu saja pembahasan bagi ini harus sesuai dengan latar belakang, kan harus sesuai. Makanya saya katakan tadi harus sesuai dengan latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, itu. Jadi harus kait mengait, ya harus kait mengait. Yang antara latar belakang, rumusan masalah, tujuan yang kita buat sebelumnya. Nah, isi biasanya mencakup tentang landasan teori. Nah, karena ini masih makalah, maka diisi ini sudah semua landasan teori. Kalau di skripsi nanti, landasan teori itu di bab 2. Tapi karena ini makalah, landasan teori itu ya di sini semua. Lalu kita uraikanlah materi kita, serta solusi penyelesaian dari sebuah masalah. Nah, ini pembahasan isi. Contoh begini, ini sudah pembahasan. Pengertian fungsi dan manajemen keuangan, ini dia bahas. Dan sebagainya, nanti ada A, fungsi manajemen keuangan, B nanti bagaimana manfaat atau tujuan daripada manajemen keuangan. Nah, itu. Ini kan berarti dia sudah masuk kepada bab 2. Ini pembahasan. Lalu setelah pembahasan atau maksudnya isi sudah selesai, maka kita akan masuk pada penutup. Penutup ini terdiri dari 2, yaitu pertama kesimpulan. Nah, kesimpulan itu merupakan inti sari dari makalah kita. Dia jawaban singkat atas pertanyaan ini. Jadi jawaban singkat dari rumusan masalah kita ini, itulah nanti yang akan kita masukkan kepada kesimpulan. Jadi kalau ada 5 ditanya pertanyaannya, jadi di kesimpulan ini itulah jawabannya. Kita jawab pertanyaan itu secara singkat. Nah, untuk menulis bagian ini kita bisa menganalisis poin-poin penting pada bagian-bagian sebelumnya untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dari permasalahan yang kita bahas. Nah, contoh kesimpulan ini. Manajemen sangat diperlukan terutama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan adanya manajemen yang baik, maka kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai pada penghasilan suatu tujuan ataupun barang akan dicapai dengan baik dan maksimal. Dan dengan adanya manajemen, maka perusahaan akan dapat mencapai tinjauan tujuan yang diinginkan dengan langkah yang tepat. Jadi kesimpulan itu ya jangan panjang, dia pendek, 1 paragraf atau 2 paragraf, tergantung kita menjawab pertanyaan penelitian itu secara baik dalam kesimpulan. Lalu yang terakhir itu saran. Kalau sudah ada kesimpulan, ya baru saran. Nah, saran-saran ini bisa berisi harapan penulis, harapan kita, agar dapat makalah yang dibuat itu bermanfaat dan diterapkan oleh pembaca. Nah, contoh saran begini, demikian makalah yang kami buat, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, silakan sampaikan kepada kami. Apabila ada terdapat kesalahan, mohon dapat memaafkan dan memakluminya, karena kami adalah hamba Allah yang tak luput dari salah, khilaf, alfa dan lupa. Ini contoh. Baru terakhir ya ialah daftar pustaka. Nah, itulah isi dari
makalah. Kita sudah sampai pada daftar pustakanya terakhir. Nah sekarang bagaimana cara membuat makalah? Pertama tentukan tema atau topik. Jadi kalau tidak ada tema, topik atau judul, ya nggak bisa membuat makalah. Maka carilah makalah, judulnya, temanya. Nah, dalam membuat makalah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan tema atau topik yang kita bahas. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, tentukan judul makalahnya. Baru yang ketiga, kumpulkan bahan referensi. Jadi kalau kita sudah tentukan judul, topiknya apa, judulnya apa, lalu kita carilah buku-buku referensi. Pergilah kita ke toko buku, perpustakaan, membaca jurnal-jurnal, membaca koran, membaca dokumen-dokumen. Supaya apa? Supaya memperkaya kita dalam rangka menulis artikel itu. Lalu kemudian tulis makalah secara sistematis. Sistematis tadi apa? Mulai dari pendahuluan, baru di pendahuluan itu ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan, lalu pembahasan. Pembahasan itu ada isi. Setelah itu ada penutup, kesimpulan dan saran, baru daftar pustaka. Nah, kita harus melakukannya secara sistematis. Setelah itu baru kita sunting. Setelah selesai semua makalah kita sunting, berarti kita baca ulang lagi, ulangi, baca itu. Dia cek apakah ada salah kata, cek apakah ada salah urutan, cek apakah ada salah ejaan atau sikap dan tingkah laku, ya diceklah sehingga nanti makalah itu benar-benar sudah mampu untuk kalau diberikan kepada dosen atau diberikan kepada jurnal-jurnal. Nah, kesimpulan dalam pembuatan makalah, seorang penulis harus memperhatikan beberapa hal penting untuk mempermudah penyusunan serta memperjelas isi makalah tersebut. Selain struktur makalah, penulis juga harus memperhatikan tata bahasa serta sumber referensi yang digunakan. Semoga dengan pembelajaran sore ini, ya, saudara-saudara telah bisa menulis makalah dengan baik. Baik, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Kalau ada di situ makanan minuman, silakan makan sambil minum. Ini ada apa namanya? Dodol. Enak. Ada kira-kira pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, maka sampai di sinilah pertemuan kita. Minggu depan kita akan masuk pada tahapan membuat, ini kan sudah makalah, nanti tahapan membuat skripsi. Supaya kalau kalian sudah bisa, pada waktunya nanti mau skripsi, kalian sudah tahu bagaimana cara membuat skripsi dengan baik. Oke, baiklah. Sampai di sini, Bu Yunita, silakan memilih salah satu dari kita untuk berdoa. Terima kasih, Pak. Kami minta teman kami Lince untuk membawa doa kita. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Yalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah memberkati kami dari pagi aktivitas kami hingga pada sore hari ini. Sini Bapa, kami sudah siap jam perkuliahan kami. Kau berkati kami Bapa, Kau berikan juga kesabaran, rezeki yang melimpah, serta kesehatan kepada dosen yang membimbing kami. Begitu juga Bapa kepada kedua orang tua kami, Kau berikan rezeki yang melimpah serta umur yang panjang. Pimpin dan pelihara kami dalam satu hari ini, hendak menjadi di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, terima kasih Rince atas doanya dan terima kasih untuk kita semua. Selamat sore, Yahobu menjua-jua, bujur. Bujur, Pak. Jujur, Pak.